أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا ومولانا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا حبيب الله محمد بن عبد الله يا سيدنا فصيح اللسان سيدنا صحيح الإسلام يا سيدنا صراط الله أما بعد الحمد لله رب العالمين. Pada saudaraku semua yang semoga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing selalu dalam koridor agama yang tegak lurus dan kelak mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW dan syafaatul Quranil Karim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan sedikit kisah, semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua ya. Jadi ada selingannya biar nggak sepanang ya. Jadi bagi kita semua umat manusia juga harus berhati-hati, karena iblis pernah menjadi raja para malaikat. Sebelum adanya manusia, yaitu Allah jadikan bangsa jin, yaitu dari api, dan ada jin muslim, ada jin yang kafir, dan mereka berperang, akhirnya diperangi oleh malaikat Allah, mengutus malaikat Allah untuk memerangi mereka, dan ada yang dipenjarakan dan ada yang dibiarkan hidup yang beriman ya, yang masih beriman kepada Allah. Jadi kita jangan lupa, ada bacaan di Al-Quran itu man khalaqal jinna wal insa illa liya'budun ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Jadi tidaklah Allah ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ada satu bangsa jin yang terlihat bagus dan dibawalah oleh malaikat Jibril ke surga, dan semakin dewasa semakin sombong. Bahkan berhati-hatilah, karena iblis pernah menjadi raja para malaikat ya. Semakin dewasa semakin sombong, semakin cerdas, tapi diperingatkan barang siapa sombong haram masuk surga, tapi tetap bandel ya. Dan pada akhirnya diciptakanlah Sayyidina Adam, dan akhirnya disuruh sujud sama Sayyidina Adam, tapi dia tidak mau karena dia merasa lebih hebat. Dia diciptakan dari api, sedangkan Sayyidina Adam dari tanah. Bahkan saya dari api, biar saya dikembalikan ke api pun itu enggak masalah, sedangkan Adam itu cuma dari tanah, saya bakar kosong dia gitu. Jadi berhati-hatilah, iblis apal Qur'annya itu 4.000 tahun ya, sujudnya itu 3.000 tahun. Jadi kalau bicara hafal Quran, kita harus waspada, karena para penyampai ataupun orang-orang yang mempunyai keahlian dalam membaca Quran ataupun menjadi ahli ilmu ya, hati-hati, karena iblis itu ngangon ya. Jadi mereka tidak akan membiarkan bahwa penyampaiannya itu didengarkan. Jadi ibarat maling itu kalau mengetahui masuk ke rumah seseorang, tahu-tahu di situ ada laci yang tulisannya kotak uang, jadi senang, dia sudah tahu itu kotak uang. Jadi berhati-hatilah, karena waspadalah, jadi enggak akan membiarkan leluasa, harus berhati-hati, jaga keimanannya. Dan ini ada sebuah kisah, semoga bisa menjadi motivasi. Ada dua orang pemuda
yang sekolah TK-nya bareng, SD bareng, sampai kuliah bareng, sampai kejuruannya ya bareng. Dan akhirnya mereka mendaftar kerja pun di tempat yang sama. Nah, setelah mendaftarkan diri, mereka mendapatkan kerja, sedangkan mereka dari TK sampai kuliah sampai mendaftar kerja pun bareng. Tapi di situ yang satu oleh raja dijadikan penasehat raja. Ya, perhatikan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita ya. Dan yang satu dijadikan pendayung perahunya ya. Zaman dulu itu masih pakai dayung ya. Kemudian yang satu yang dijadikan pendayung merasa bingung kenapa dari TK bareng sampai SD sampai kuliah sampai mendaftarkan kerja bareng tapi dapat kerjaannya berbeda. Dia jadi tukang mengayuh perahu dan yang satu dijadikan penasehat. Akhirnya bertanya pada raja, "Hei Baginda Raja, kenapa kok saya dari TK bareng sampai SD sampai kuliah ke jurusan yang sama, tapi daftar kerja kok saya malah dapatnya pekerjaan yang jauh berbeda dari teman saya yang satu?" Kemudian sang raja menjawab, "Sudah, jalani saja, nanti kamu ada kalanya bisa naik, bisa ada kalanya juga tetap di situ." Akhirnya pada suatu malam, sang raja itu mendengar suara berisik. Lalu sang raja memerintahkan yang jadi pendayung itu disuruh menengok ya. Ada bising di sebuah desa di kejauhan. Dan akhirnya berangkatlah itu yang jadi tukang dayung. Kemudian setelah pulang ditanya, "Ada apakah ribut-ribut?" Akhirnya yang tukang dayung itu menjawab, "Ada kucing yang sedang berkelahi, Raja." "Terus kucingnya warnanya seperti apa?" Lalu yang tukang dayung itu menjawab, "Tidak tahu, Raja." Terus kemudian besoknya lagi ada berisik lagi, disuruh lagi yang tukang dayung tersebut. Akhirnya berangkatlah dia, terus pulang ditanya lagi, "Sedang apa kucing itu, memperebutkan apa kucing itu?" Terus, "Aduh, saya hanya memperhatikan warnanya," sang raja, "warnanya hitam." "Oh, lah kan kucingnya dua." "Iya, tapi saya hanya memperhatikan yang satu saja." Terus lalu keesokan malamnya lagi sang raja menyuruh yang menjadi penasehat, "Hei penasehat, ada berisik-berisik itu sudah ketahuan katanya kucing yang memperebutkan apa nggak tahu. Coba kamu yang menengok." Kemudian yang menjadi penasehat menengoklah ke daerah tersebut yang terdengar ada bising, ada berisik ya, kucing bertarung. Akhirnya kembalilah, terus sang raja menanyakan, "Hai penasehat, ada apa yang terjadi di situ? Kenapa sampai bising, kucing ribut?" "Begini Raja, ada kucing yang sedang bertarung, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya oranye, dan dua-duanya itu memperebutkan makanan yang didapat oleh temannya yang satu. Terus kucing tersebut yang punya orangnya bernama ini, kalau sang raja berkenan, saya juga sudah menanyakannya sama yang memiliki kucing tersebut." Akhirnya setelah sekali berangkat, dia itu bisa menyampaikan banyak informasi. Dan sedangkan yang menjadi pendayung itu tanpa ditanya, dia hanya memperhatikan salah satu. Jadi apa ya? Ini adalah motivasi buat kita semua tentang memahami ke depan itu mau dipertanyakan bagaimana juga disuruh, dan
memang memori manusia ya itu berbeda-beda, cuman yang namanya manusia itu ibarat gambaran seperti ini. Gambarannya itu ibarat orang nggak modal pingin dapat untung. Apa yang dimaksud nggak modal pingin dapat untung? Secara logika ya orang itu modal sedikit ingin untung besar itu juga nggak mungkin. Begitupun tentang pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tetap orang harus ada usahanya. Setiap orang itu ada perbedaan itu karena keuletan dia. Jadi kayak semboyan sopo tekun golek teken bakal tekan. Jadi apa yang dimaksud dari sini? Dalam sebutan hadis menjada wajada, secara arti yang biasa itu siapa giat pasti dapat. Ya memang logikanya benar, kalau giat ya dapat. Contoh kita rajin bekerja akhirnya berbeda mungkin dengan yang tidak bekerja. Begitupun dalam hal ibadah, dalam hal zikrullah. Jadi artian secara makrifat itu sopo tekun golek teken bakal tekan. Apa maksudnya? Tekan itu prinsip ya, mencari ilmu untuk pegangan, untuk diimani, untuk dipahami dan berhati-hati dengan ilmu tersebut, dijaga agar dia bisa mempergunakan benar-benar ilmu itu dan jangan sampai terlepas dari koridor ilmu yang dia dapatkan. Dan arti tekan itu prinsip ya, berpegangan ya, jangan tergoyah. Dan seperti Sunan Kalijaga itu menjadi isyarat dia menjaga teken itu menjaga prinsip ya. Di pinggir kali itu aliran air, jadi dalam artian apa, sering-seringlah dibasuh dengan air ya, dalam artian sering-sering mensucikan diri. Itu gambaran buat apa, isyarat ya, menjadi isyarat buat kita semua. Dan di dalam kehidupan ini siapapun kita, segala sesuatu kadang ada kalanya orang menganggap enggak mungkin, oh masa iya seperti ini, tapi semua kuasa Allah itu enggak ada yang mustahil. Jadi dalam kehidupan seringkali manusia terbangun di tengah malam hanya meminta rizki. Seringkali bangunnya malam meminta rizki. Tapi kalau seandainya manusia bangun malam selalu ibaratnya ngangon bulan ibaratnya, tapi untuk zikrullah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan bimbingan, jadi meminta petunjuk kepada Allah, mungkin itulah yang termasuk berprinsip soal tekun golek tekan bakal tekan. Dia percaya bakal mendapat petunjuk dari Allah setiap malamnya, zikrullah. Bukan berarti anjuran untuk tidak berusaha. Yang namanya hidup itu harus ikhtiar. Jadi orang yang hanya berdoa itu namanya males, yang hanya berusaha tak pernah berdoa kepada Allah, tak pernah mengingat Allah, itu termasuk orang-orang yang sombong. Jadi berusaha itu harus. Jadi ini dalam artian tekun dalam istilah zikir ya. Jadi orang yang mungkin berbeda dengan orang yang setiap bangun malamnya hanya meminta rezeki, dengan orang yang setiap bangun malamnya memang tidak banyak ya, yang seperti itu mungkin tidak banyak, tapi selalu berzikir kepada Allah, selalu zikrullah, selalu di dalam membaca Al-Quran itu mentadaburkan, menghayati, dan dia itu sangat takut di saat membaca Al-Quran walaupun dia tidak tahu makna dan apa panjang pendeknya, selalu minta maaf sama Allah. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, karena ini pengendikamu, karena ini ucapanmu ya Allah, saya membaca Al-Quran ini karena ini ucapanmu, bukan karena saya pintar. Selalu minta maaf dan selalu menghayati yang ada di dalam Al-Quran, dan dia selalu menginginkan mendapatkan petunjuk, meminta petunjuk dari Allah. Bahkan dia itu takut bahwa jangan-jangan Allah sudah tidak menganggap dia itu, tidak melihat dia itu termasuk sebagai manusia. Karena ada kategori ini, mohon maaf memang perlu disampaikan, perlu dijelaskan. Ada 4 ciri-ciri rupa manusia ya, yang monggo Allah, ini mohon maaf bukan tujuan untuk menyindir ataupun untuk ya jangan suudon ya,
Jadi ini memang harus disampaikan tentang ciri-ciri, 4 ciri-ciri rupa manusia, yaitu mohon maaf, ada rupa kelihatan wajahnya rupa babi, ada yang kelihatan wajahnya rupa anjing, ada yang kelihatan wajahnya rupa cicak, ada yang rupa monyet. Ini ada gambaran, tapi tidak semua orang bisa memahami ini, bisa memerhatikan ini, dan bisa melihat wujud seperti ini. Siapa yang berupa wajahnya seperti rupa mukanya itu babi, itu adalah orang-orang yang sombong karena ilmunya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan apapun yang dia sombongkan. Itu satu. Kedua, rupa anjing. Jadi bukan berarti kita untuk menghina makhluk Allah yang disebut babi ataupun apa. Mereka punya hak hidup, dan kita walaupun mereka haram, najis, tidak disuruh untuk membunuh mereka kalau tidak mengganggu. Nah, kedua, rupa anjing. Ciri-ciri orang seperti ini, perilakunya seperti apa? Orang yang selalu mengorek-korek kesalahan orang lain. Ini rupa kedua. Rupa ketiga itu muka terlihat rupa cicak. Ini mohon maaf. Ya, ini bagi orang tertentu tidak bisa masa iya, itu tidak bisa untuk ibaratnya permainan, itu nggak bisa. Hanya orang yang menjaga sanga itu, termasuknya jaga sanga itu apa sih? Termasuk Allah mudah-mudahan termasuk orang yang puasa seumur hidupnya. Jadi puasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa yang lain, puasa sunnah yang hijab itu berarti menutup mulutnya dari tidak makan atau tidak minum, berarti itu menutup ya. Nah, ketiga, rupa cicak. Rupa cicak itu ciri-ciri seperti ini yang seperti apa? Orang yang selalu kadang mendengarkan, mendekati seakan seperti orang akrab, terus ditambah-tambah ceritanya akhirnya untuk menjadikan adu domba, untuk menjadikan huru-hara, untuk menjadikan orang ini berseteru. Nah, keempat, rupa monyet. Ciri-ciri seperti ini yaitu manusia yang gambaran ibarat monyet itu, kasarnya ngomong itu nungsem jempalitan naik turun di pohon, melihat dari ketinggian nanti terlihat ada buah, baru dia turun langsung dia ke situ. Apa maksudnya? Yang jungkir baliknya urusan dunia saja, ibadahnya hanya untuk terlihat, mengasihi hanya untuk terlihat, urusannya hanya mengejar dunia saja. Intinya tujuannya dunia. Hubud dunia itu belum tentu yang duitnya banyak, tapi yang hanya mengejar urusan dunia untuk terlihat dalam ibadah, ataupun walaupun miskin bisa jadi termasuk hubud dunia itu karena tujuan urusan dunia saja, untuk terlihat, untuk bisa dihargai, hanya untuk pandangan-pandangan dunia. Bahkan dia itu hanya mengejar urusan perut saja. Ini mohon maaf, jangan salah paham, dan kajian-kajian yang saya sampaikan bagi yang membutuhkan ya. Siapapun silahkan, tapi nggak ada unsur-unsur paksaan, karena la ikraha fiddin sudah pernah saya sebutkan, tidak ada paksaan dalam agama, semua terserah mereka. Kita hanya menyampaikan, semua akan kembali kepada Allah dan kepada diri masing-masing. Semoga menjadi manfaat dan semoga menjadi motivasi, menjadi inspirasi, dan semoga kita bisa memahami tentang apa yang saya sampaikan dan tidak ada niatan-niatan buruk. Semua semoga menjadi manfaat. Ibarat hidup itu, jadilah penghias laksana pohon, tanpa daun itu tidak akan sempurna. Daun tanpa pohon tidak sempurna, tidak ada dahan, tidak ada ranting, semua itu saling menghiasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.